Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam perenungan kita tentang firman Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada, boleh menikmati hari lagi. Itu semua kemurahan Tuhan, dan kami mau menjalani hari ini Tuhan dengan kemurahan Tuhan, dengan ketaatan kepada Tuhan, dalam kasih kami, cinta kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh membawa kami dalam hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini saya ambil dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikir olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Teristimewa kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapa yang tidak pernah mengalami pencobaan? Saya pikir kita semua adalah pribadi-pribadi yang telah, yang sedang, dan yang akan mengalami pencobaan. Namun bagaimana sikap kita merespon setiap cobaan yang kita alami di kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan pada saat ini akan memberikan kita sebuah gambaran yang menarik bagaimana sikap kita seharusnya terhadap pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua bagaimana menghadapi pencobaan. Yang pertama adalah perhatikan di dalam ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahan di dalam pencobaan itu bukan sekedar saya bersabar. Ya, benar, saya harus bersabar di dalam setiap pencobaan. Namun di sini bukan sekedar bersabar, tetapi bertekun di dalam Tuhan. Atau dengan bahasa lainnya, kita tetap setia sama Tuhan di balik setiap pencobaan yang kita alami. Walaupun pencobaan itu tidak pergi, kita tetap berada di dalam pencobaan. Yang kita lakukan adalah saya tetap setia kepada Kristus di balik setiap pencobaan yang saya alami. Maka kalau kita berada atau melakukan hal itu, janji firman Tuhan di dalam ayat 12 adalah kita akan menerima mahkota kehidupan atau kehidupan yang kekal. Itu adalah cara menghadapi pencobaan yang pertama. Cara yang kedua adalah jangan mencari kambing hitam. Itu cara yang kedua. Nah, Alkitab memberikan kita sebuah gambaran di dalam ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hal yang pertama adalah harus kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Orang Israel itu punya cara berpikir seperti ini, kalau sesuatu yang baik itu berasal dari Allah, tetapi sesuatu yang jahat itu berasal dari iblis. Nah, pencobaan ini sebenarnya kan ada 2, yaitu pencobaan yang sifatnya positif atau pencobaan yang sifatnya negatif. Kalau pencobaan sifatnya positif itu Allah pernah lakukan. Dan salah satu contoh kasus Allah pernah lakukan itu ketika Allah mencobai Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Itu pencobaan yang positif. Itu memiliki dampak, yaitu di mana Tuhan ingin meningkatkan level iman kita atau kita bertumbuh di dalam iman kita. Nah, kalau pencobaan seperti ini itu Allah lakukan. Tetapi yang dimaksud oleh Yakobus adalah pencobaan yang negatif. Itu tidak mungkin Allah lakukan. Sama sekali tidak mungkin. Allah tidak ingin kita jatuh di dalam pencobaan. Allah tidak ingin menjatuhkan kita melalui pencobaan. Itu dilakukan oleh iblis. Dia ingin menjatuhkan kita melalui pencobaan. Nah, tapi kita akan melihat lebih jauh lagi tentang hal ini. Sebenarnya pencobaan itu apa? Kira-kira seperti itu. Nah, di sisi lain
ada iblis yang dikatakan bahwa kalau sesuatu berasal daripada yang jahat itu berasal dari iblis. Nah, karena itu dengan dikatakan seperti itu, maka wajar jika ada pula kita yang mengkambing hitamkan iblis dalam pencobaan yang kita alami. Kegemaran kita di dalam menghadapi pencobaan itu memang suka mencari kambing hitam. Selalu ada yang kita coba cari siapa yang salah sebenarnya. Itu sebuah kebiasaan yang memang tidak baik sebenarnya, mencari kambing hitam. Apalagi kita suka mencari kambing hitam sama iblis. Kita itu suka sekali menyalahkan iblis di balik setiap pencobaan yang kita alami. Padahal iblis itu memang sudah hitam, tidak perlu kita tambah-tambah lagi hitamnya. Pada dasarnya memang iblis adalah kambing hitam yang memang sudah hitam. Kita tidak perlu lagi mencari kambing hitam. Tetapi di dalam pencobaan yang kita alami, kita suka melakukan hal itu. Salah satunya contohnya misalnya ketika kita pusing, kita stres, kita punya banyak sekali masalah, kita punya banyak problem, kita mulai berpikir dengan kosong, kita mulai berpikir bingung dan lain sebagainya. Lalu kita mencoba untuk menceritakan pergumulan kita, persoalan kita kepada orang lain. Maka orang lain kadang-kadang suka berpikir atau berkata bahwa mungkin ada seseorang dari jarak jauh mengganggu kita, atau mungkin iblis sedang berusaha untuk menjatuhkan kita, atau mungkin ada banyak hal-hal yang bisa diungkapkan untuk mengkambing hitamkan iblis. Dan kalau kita selalu mencari kambing hitam, maka yang menjadi permasalahan adalah kita tidak akan pernah mampu untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kalau kita selalu mencari kambing hitam, kita tidak akan pernah sadar bahwa kita juga adalah orang yang berdosa dan kita melakukan dosa dengan sadar karena keinginan kita sendiri. Kita tidak akan mampu sampai di situ. Kenapa? Karena kita akan selalu mencari kambing hitam. Karena itu Yakobus menegur kepada setiap pendengarnya atau pembaca suratnya bahwa jangan cari kambing hitam. Karena sebenarnya kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan untuk memiliki, keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk diakui, keinginan untuk menjadi besar. Ada banyak keinginan-keinginan kita yang terkadang sebenarnya kita tidak sanggup untuk memilikinya, tapi kita berusaha untuk memilikinya, dan itu bisa menghancurkan kita atau menjatuhkan kita ke dalam dosa. Misalnya kita ingin menjadi orang yang sangat-sangat kaya, lalu kita berusaha tetapi kita tidak mampu. Kita punya keterbatasan tertentu sehingga kita tidak bisa menjadi kaya seperti yang kita mimpikan atau yang kita inginkan. Akhirnya kita mulai melakukan cara-cara curang seperti korupsi, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Lalu apakah kita berkata bahwa semua pencobaan ini berasal daripada Tuhan? Ketika kita mencuri, merampok, kita ditangkap, kita masuk penjara, atau orang tidak menyukai kita, dan banyak hal yang kita lakukan, apakah kita akan berkata bahwa pencobaan itu berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis? Atau mungkin keinginan kita supaya orang lain dijatuhkan dan kita menjadi naik. Karena orang lain dijatuhkan, kita mulai memfitnah orang lain dan akhirnya orang tidak menyukai kita. Begitu semua orang sadar bahwa ternyata cerita yang kita ucapkan adalah sebuah kebohongan yang kita katakan kepada orang lain, membuat orang lain mengerti, oh ternyata kita adalah seorang pembohong dan kita tidak disukai lagi oleh orang lain. Lalu kita berkata semua cobaan ini daripada Tuhan? Tidak, semua itu keinginan kita. Kita yang dikuasai oleh keinginan dan kita tidak sanggup sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena itu kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu hal yang ketiga di dalam menghadapi pencobaan di mana tentang keinginan-keinginan kita adalah kuasailah keinginan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menguasai keinginan kita? Untuk menguasai pikiran kita, maka tentunya hal yang paling penting adalah bagaimana pemikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Keinginan-keinginan jahat kita memang berasal dari dalam hati kita sendiri. Karena itu Yesus pernah berkata di dalam Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ada banyak keinginan di dalam hati kita dan itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu kuasailah keinginan kita dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita mulai memperbarui pemikiran kita lalu kepada kelakuan kita. Persoalannya bagaimana memperbarui
pemikiran kita, maka untuk bisa memperbaharui pikiran kita tentu kita harus memiliki hubungan atau bergaul dengan firman Tuhan setiap waktu. Maka itu akan mengubah cara kita berpikir, mengubah keinginan-keinginan kita yang harusnya dikuasai oleh keinginan daging tetapi berubah menjadi dikuasai oleh keinginan roh atau keinginan firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus juga dengan tepat mengatakan, kalau kamu ikut aku maka pikul salibmu dan sangkal dirimu. Maka itu menjadi salah satu cara kita untuk mengalahkan keinginan kita, yaitu menyangkal diri kita atau menyangkal keinginan kita. Ingin mengikuti Yesus, kuasai keinginanmu. Ingin ikut Yesus, kita jangan kalah terhadap keinginan kita. Kita harus menyangkal semua keinginan-keinginan daging kita. Belajarlah menyukai firman Tuhan. Belajarlah menginginkan pergaulan bersama dengan Tuhan. Belajarlah menginginkan hal-hal yang dicintai oleh Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin mencintai Tuhan dalam hidup kita, termasuk segala kehendak Tuhan. Sehingga dengan begitu pemikiran kita, keinginan kita mulai dikuasai oleh Tuhan sendiri. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Jangan memikirkan kesusahan hari esok, cukupkanlah kesusahan pada hari ini. Jangan terlalu memimpikan hal-hal yang tidak kita sanggup lakukan. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi. Semua kita boleh bermimpi. Tetapi di dalam kesadaran firman Tuhan bahwa semua mimpi saya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri, bukan untuk kepentingan hawa nafsu saya sendiri. Itu yang paling penting dan utama dalam hidup kita. Karena itu, tiga hal ini menjadi pembelajaran, menjadi respon atau sikap kita dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama adalah kita bertahan di dalam pencobaan. Yang kedua, jangan mencari kambing hitam. Dan yang ketiga adalah kuasailah keinginan kita, sehingga kita mampu menghadapi semua pencobaan-pencobaan kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar lagi firman-Mu, bagaimana kami menyikapi setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami. Karena itu Tuhan, tolong kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak gampang menyerah dengan pencobaan yang kami alami, dan juga tidak suka mencari kambing hitam yang akan membuat kami justru tidak mengetahui bahwa kami juga adalah orang-orang berdosa yang memiliki banyak keinginan. Dan yang ketiga, Tuhan tolong kami sehingga kami mampu menguasai keinginan kami untuk menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, baik melalui firman Tuhan, melalui pergaulan bersama dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, yang memiliki keinginan-keinginan yang akhirnya keinginan itu adalah keinginan untuk tetap dekat dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.